Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kita dapat berkumpul di acara presentasi dari kelompok 10. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Jaya Kusuma. Ini teman saya Bukit Sabda. Saya Rizal Abdul Luis. Saya Kata Kamal Yaman. Saya Abdul Aziz. Saya Nadia. Oke, kami akan membawakan materi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaan. Pada suatu hari, ada seorang Arab Badui ditanya, apakah bukti tentang adanya Allah Azza wa Jalla? Dia menjawab, Subhanallah, Maha Suci Allah, sesungguhnya kotoran onta menunjukkan adanya onta, bekas telapak kaki menunjukkan adanya perjalanan. Maka langit yang memiliki bintang-bintang, bumi yang memiliki jalan-jalan, lautan yang memiliki ombak-ombak, tidakkah hal itu menunjukkan adanya Al-Latif atau Allah yang Maha Baik, Al-Khabir, Allah yang Maha Mengetahui. Maka dari itu kami dari kelompok 10 akan memberikan pemaparan tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menonton fenomena kehidupan makhluk hidup yang ada di lautan maupun di daratan. Maka dari itu kami dari kelompok 10 akan memberikan pemaparan tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menonton fenomena kehidupan makhluk hidup yang ada di lautan maupun di daratan. Dan inilah beberapa hewan yang akan kami bahas sebagai berikut. Tahu nggak kalau burung gagak ternyata sangat cerdas dan punya fakta unik? Fakta pertama, gagak bisa mengenali wajah manusia, bahkan mengingat siapa yang pernah baik atau jahat pada mereka. Fakta yang kedua, burung ini bisa menggunakan alat sederhana, seperti ranting untuk mengambil makanan. Dan fakta ketiga, gagak punya suara yang beragam, bahkan bisa meniru suara manusia mirip burung beo. Keren banget kan kemampuan si hitam misterius ini? Burung gagak sendiri memiliki peran dalam kisah putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'asallahu ghuraban yahasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhih. Qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Yang artinya, kemudian Allah mengirimkan seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya ia memperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Qabil berkata, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang menyesal. Penyu adalah kura-kura laut yang dapat ditemukan hampir di semua samudra di dunia. Ada 7 spesies penyu laut yang berbeda, dan yang terbesar adalah penyu belimbing. Bobotnya bisa mencapai 100 kg. Penyu tidak bisa menyembunyikan kepala dan kaki mereka ke dalam cangkang seperti kura-kura darat. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di lautan, tapi mereka muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen karena penyu bernafas dengan paru-paru.
Penyu adalah makhluk yang menakjubkan. Sejak menetas, ia menempuh perjalanan panjang di lautan yang luas. Lalu bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke pantai di tempat di mana ia dilahirkan. Siapa yang menuntun dari samudera yang tak bertepi? Tak lain, Allah yang maha mengatur segalanya. Dari penyu, kita belajar tentang arah, kesabaran, dan juga keteguhan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Taha ayat 50, yang artinya, dia yang memberi tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, lalu memberinya petunjuk. Melalui penyu, Allah mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki petunjuk dan tujuan hidup yang telah ditetapkannya. Tahukah kamu, penguin itu burung, tapi mereka nggak bisa terbang. Sebagai gantinya, mereka jago banget berenang, bahkan bisa meluncur di air sampai 36 km per jam. Penguin jantan punya cara romantis buat menarik perhatian betina. Mereka kasih batu sebagai hadiah cinta. Lucu banget kan? Dan yang paling keren, beberapa spesies penguin bisa bertahan hidup di suhu minus puluhan derajat karena bulu mereka super tebal dan tahan air. Kalau kita melihat dari sudut pandang Al-Quran, penguin tidak disebut secara langsung, yaitu tidak ada ayat yang menyebut tentang kata penguin atau hewan yang identik dengannya. Namun, kita bisa memahami makna dan hikmah tentang penguin melalui prinsip umum Al-Quran tentang ciptaan Allah dan hewan-hewan di bumi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 20-21. Yang mana Allah berfirman, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jawabannya kita harus memperhatikan terhadap apa-apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini, baik di laut maupun di darat. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu penguin dalam sudut pandang Al-Quran adalah penguin adalah bagian dari ciptaan Allah yang menunjukkan keagungan, kebijaksanaan, dan kasih sayangnya. Meskipun tidak disebut secara spesifik, keberadaan mereka bisa menjadi bahan tadabbur. Ketika cangkang kerang ini dibuka, terlihat mutiara berkilau di dalamnya. Sebenarnya, kebanyakan mutiara di dunia bukan terbentuk secara alami, tapi ada hasil campur tangan manusia. Peternak akan memasukkan benda kecil seperti batu ke dalam tubuh tiram agar mereka merasa terancam. Sebagai bentuk pertahanan, tiram akan melapisinya dengan zat berkilau bernama nakri, lapisan yang sama dengan bagian dalam cangkangnya. Lapis demi lapis akan terbentuk hingga akhirnya jadilah mutiara yang indah. Kerang mutiara adalah hewan laut yang istimewa. Ia mampu mengubah butiran pasir yang menyakitkan menjadi mutiara yang indah dan berharga. Dari makhluk kecil ini tersimpan pelajaran besar tentang kebesaran Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 22 yang artinya, dari keduanya laut yang tawar dan laut yang asin keluar mutiara dan marjan. Subhanallah. Dari tempat gelap di dasar laut, Allah menciptakan keindahan yang luar biasa. Begitu juga dengan hidup kita. Dari ujian dan kesabaran, Allah tumbuhkan kemuliaan. Melalui kerang mutiara, kita belajar mengenal Allah. Dia maha bijaksana yang menciptakan keindahan dari hal sederhana dan menjadikan setiap kesulitan sebagai jalan menuju kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Jaya Kesuma. Saya akan membawakan cerita semut dalam pandangan Islam. Dalam Islam, semut bukan sekedar makhluk kecil yang sering kita jumpai, tetapi juga merupakan makhluk Allah yang memiliki hikmah besar. Allah menyebut semut secara khusus dalam Al-Quran pada surah An-Naml atau yang berarti semut, sebagai pelajaran bagi manusia tentang kedisiplinan, kerjasama, dan kepemimpinan yang bijaksana. Semut dikenal sebagai hewan yang rajin, teratur, saling membantu, dan tidak egois. Mereka bekerja bersama untuk kepentingan kelompoknya tanpa saling menyakiti. Sifat-sifat ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk bekerja sama dalam kebaikan untuk menjaga persaudaraan. Firman Allah tentang semut dalam surah An-Naml ayat 18-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى
walidayya wa an amala salihah tardahu wa akhidhi bi rahmatika fi ibadikas solihin. Artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Tanpa mereka sadari, maka Nabi Sulaiman tersenyum tertawa karena mendengar perkataannya. Lalu berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai, serta kebajikan yang Engkau ridhai, serta masukkan aku ke dalam rahmat-Mu, ke golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surah An-Naml ayat 18-19. Oke, sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa Allah menyebut lebah secara khusus dalam Al-Quran, bahkan menamai satu surat dengan nama An-Nahl yang artinya lebah. Ternyata lebah punya keistimewaan luar biasa. Dari perutnya keluar madu yang Allah sebut sebagai syifa, obat penyembuh bagi manusia. Lebah juga simbol ketekunan, kerjasama, dan kedisiplinan. Semua lebah bekerja untuk kebaikan koloni, tidak serakah, dan hasilnya bermanfaat untuk banyak makhluk. Masya Allah, lewat seekor lebah saja kita belajar bahwa makhluk kecil pun bisa jadi sumber hikmah dan rahmat besar bagi manusia. Lebah. Proses pembuatan madu dan arsitektur sarangnya yang sangat teratur, berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Allah secara spesifik mewahyukan anha kepada lebah untuk membuat sarang dan memakan sari buah-buahan. Quran An-Nahl ayat 68-69. Kata anha mewahyukan, menunjukkan membimbing ilahi yang luar biasa kepada makhluk kecil. Keunikannya yang paling utama adalah hasil produknya madu dan keluarnya dari perut lebah disebutkan oleh Al-Quran sebagai obat penyembuh bagi manusia. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Sekian, terima kasih.